Banyak hal dalam hidup ini, yang salah satu di antaranya pada suatu ketika terkadang membuat kita merasa takjub dan heran. Sebagai contoh, peristiwa atau tepatnya fenomena alam yang keberlangsungannya jarang terjadi, namun begitu diketahui terjadi pada lokasi tertentu, sampai-sampai pada akhirnya munculkan berbagai tanggapan atasnya. Semisal suatu anggapan atau kemungkinan. Dalam hal ini disisipi juga suatu mitos atau kepercayaan dari perorangan atau suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah, bahwa jika peristiwa tersebut sampai atau sempat terjadi, maka suatu saat siapapun ia akan dirundung kesialan atau keberuntungan. Bila dipikir-pikir secara logis, sesungguhnya hal-hal tersebut tidak selamanya demikian. Yang mana hal tersebut bila diambil dari sudut pandang pertimbangan-pertimbangan secara akal sehat atau ilmiah, disebabkan karena kemungkinan terjadi atas proses aksi reaksi atau kehendak alam yang wajar adanya. Namun untuk sebelumnya, yuk dicolok dulu yang bergambar jempol, lalu share ke siapapun dia yang kamu kenal dan kamu inginkan, agar dia tahu seperti yang kamu tahu. Dan subscribe beserta gambar lonceng di sebelahnya sampai terlihat seperti gambar lonceng yang berdering, agar ketika channel ini unggah video baru, kamu tahu lebih awal info-info unik, seru, menarik, dan menghibur yang tak kalah seru. Serta yang paling akhir, jangan lupa komentar juga ya di kolom komentar yang disediakan. Terkait pada suatu kabar dari beberapa akun media sosial yang memposting serta bertujuan untuk menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa terkait dengan banyaknya ikan yang sampai bisa terdampar di permukaan pantai pada suatu lokasi di Bali beberapa waktu yang telah lewat. Bila diartikan modal informasi yang sama seperti dengan yang barusan disinggung, sebenarnya telah beberapa kali pernah terjadi di berbagai lokasi pantai lainnya. Namun untuk kali ini, sesuai dengan visi yang diusung, kembali bagi channel ini berkewajiban untuk penuhi jawaban bagi siapapun, bagaimana ikan yang mungkin berjumlah ribuan bisa sampai terdampar. Pada kejadian di Pantai Muaye, Jimbaran, Kute Selatan, Badung, Bali, warga di sana dihebohkan dengan banyaknya ikan yang terdampar, sehingga hal demikian begitu cepat viral melalui media sosial. Tak lupa pada peristiwa tersebut, warga yang sudah tahu lebih dulu memberi tahu yang lain, lalu berduyun-duyun datang ke lokasi dimaksud untuk kemudian bersama-sama dengan ekspresi sumringah serta berteriak bahagia saat memungut satu persatu ikan-ikan yang terdampar di permukaan pantai. Bila dihitung-hitung, lumayan untuk dikonsumsi sebagai lauk saat makan, mengingat berdasarkan sumber yang ada menyebutkan ikan laut kaya akan kandungan nutrisi seperti protein, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, dan C, serta sumber omega 3 terbaik yang penting untuk tubuh dan otak. Sesuai penuturan dari Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Denpasar, disebutkan bahwa ribuan ikan yang terdampar di Pantai Muaye ialah ikan dengan spesies atau jenis lemuru yang biasanya diolah menjadi produk olahan ikan kalengan. Dan menurut salah satu sumber lain disebutkan juga, selain diolah menjadi produk olahan ikan kalengan, dikatakan juga bahwa ikan lemuru memiliki kecenderungan yang bersifat cepat mengalami pembusukan. Maka dari itu jarang terlihat dijual oleh penjual-penjual ikan dengan cara menjajakannya terbuka terlalu lama pada suatu tempat seperti ikan-ikan lain, yang mana ikan lemuru lebih cocok diolah dengan cara diawetkan seperti beberapa cara berikut, di antaranya diolah menjadi tepung ikan, diasinkan atau dijadikan ikan asin, serta dipindang.
Untuk diketahui, penyebab dari ikan-ikan yang terdampar di salah satu pantai di Bali ini, menurut salah seorang sumber, yakni di antaranya disebabkan oleh satu dari dua kemungkinan penyebab secara umum. Pertama-tama, karena perubahan musim hingga berpengaruh terhadap gelombang tinggi, yang akibatnya sampai mendorong ikan-ikan dimaksud ke pinggir pantai. Kedua, karena musim dari ikan tersebut memang sedang melimpah, yang dalam hal ini, bila ikan lemuru sedang melimpah, maka ikan-ikan tersebut akan mencari makanan ke pinggir pantai. Terlebih ketika benar-benar waktunya melimpah, seperti pada bulan-bulan ketika ikan-ikan tersebut didapat di saat terdampar, yang bisa juga dibilang sedang tinggi-tinggi musimnya. Dan bila menilik sedikit pada ilmu oceanografi, dijelaskan bahwa pengangkatan biota dari laut dalam hingga sampai ke permukaan akibatkan ikan-ikan terbawa ke pesisir. Hal itu terkait dengan fenomena upwelling, yang merupakan suatu fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan. Di pihak lain, terdapat beberapa penjelasan, seperti ikan-ikan yang alami kekurangan oksigen akibat dari booming fitoplankton, serta berdasarkan pengamatan dari data analisis suhu muka laut oleh petugas Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar, pada waktu itu diungkapkan bahwa belum terlihat perubahan yang signifikan dikarenakan kondisi atas suhu muka laut berkaitan dengan fenomena upwelling yang biasanya berpengaruh terhadap meningkatnya hasil tangkapan di laut. Namun, dengan adanya fenomena kondisi air laut yang demikian, bukan semata-mata penyebab atau faktor dari ikan-ikan yang disinggung tadi bisa sampai terdampar seperti yang telah terjadi di salah satu pantai ini. Beberapa waktu yang lewat, yang mana disebabkan juga karena gelombang air laut yang tinggi seperti yang telah dijelaskan tadi, dan dalam hal itu juga dibarengi oleh peristiwa angin kencang, sehingga akibatkan arus laut atau gelombang tinggi kuat, yang pada akhirnya sebabkan ikan-ikan yang terdampar seperti yang terlihat dan diinformasikan terdampar di Pantai Muaye, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali ini. Begitulah beberapa penyebab yang telah disampaikan, yang sesungguhnya juga terdapat penyebab-penyebab lain dari terdamparnya ikan-ikan ke pantai. Bila dikaitkan dengan bencana gempa dan tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 yang lalu, yang sesuai informasi pada suatu sumber, yakni kejadian serupa pernah terjadi di sana, serta di pesisir pantai India bagian selatan dan pantai Phuket, Thailand, beberapa hari menjelang terjadinya gelombang tsunami. Namun, seperti penjelasan tadi, peristiwa terdamparnya ikan-ikan di Pantai Muaye dirasa jauh suatu saat nanti akan terjadi bencana demikian. Memang, lagi 14 harinya, tepat pada Kamis 24 Desember 2020, pukul 00:09 WITA, warga saat itu sempat dikejutkan dengan gempa yang berkekuatan magnitudo 3,6 skala Richter yang berpusat di 17 km timur Laut Karangasem, Bali, atau pada koordinat 8,22 lintang selatan dan 115,61 barat timur. Dipastikan juga pada gempa yang berkedalaman sekitar 10 km tersebut tidak sampai akibatkan tsunami, tanpa bermaksud menyepelekan perihal peristiwa tersebut, yang mana hanya sekedar mencermati hal-hal yang dirasa berkaitan, serta tak lupa
dengan tujuan awal, yakni menginformasikan, sembari berharap agar kita semua dihindarkan dari mara bahaya demikian. Baik, sampai di sana dulu. Dalam hal ini, si penyampai tanpa bermaksud untuk sok tahu, apalagi sampai melebih-lebihi. Demikianlah kiranya sedikit informasi yang juga telah si penyampai sampaikan terkait dengan konten yang diharapkan setidaknya mampu memberi manfaat edukasi serta informatif terkait dengan faktor-faktor atau fakta yang menyebabkan ribuan ikan lemuru terdampar di suatu pantai di Bali. Sampai-sampai hal tersebut sebabkan sejumlah warga di lokasi sekitar untuk memungutnya beramai-ramai. Namun pada hal tersebut tak jarang dikaitkan dengan suatu bencana yang akan terjadi nantinya. Mudah-mudahan berkenan, singkatnya semoga bermanfaat. Apabila terdapat suatu hal yang kurang berkenan, beribu-ribu maaf, si penyampai sampaikan dari hati yang paling dalam. Sebab si penyampai menyadari bahwa si penyampai ialah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan maupun dosa, dan tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang memiliki segala kuasa. Akhir salam, Om Santi 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 Om.